Sultan Ilmi lahir pada tanggal 27 Mei tahun 2013, merupakan anak pertama saya. Ada latar belakang yang unik mengapa saya memberikan nama anak pertama saya itu dengan nama Sultan Ilmi. Dahulu, menurut pengakuan istri saya, ketika istri saya itu masih gadis, konon istri saya itu pernah berkunjung ke desa Trusmi. Nah, di desa Trusmi itu di situ ada makam pendiri Trusmi yang dikenal dengan nama Ki Buyut Trusmi, ya begitu ya, Ki Buyut Trusmi. Istri saya ketika berada di Trusmi itu didatangi oleh seorang nenek-nenek. Nah, nenek itu katanya menyebut bahwa nantinya kamu itu, katanya itu gitu, akan melahirkan anak kembar, begitu katanya. Akan melahirkan anak kembar. Nah, ini kisah sebelum menikah ya. Singkat cerita, setelah kami menikah dan kemudian istri saya mengandung, istri saya itu menjadi parno atau menjadi takut begitu. Takut terbayang-bayang ketika masih gadis begitu. Terbayang jangan-jangan ini anak yang dalam kandungan kembar kan. Kalau misalnya kembar, waduh gimana begitu kan. Dan kebetulan kandungan istri saya itu besar gitu, dan lebih besar daripada orang-orang mengandung pada umumnya gitu. Nah, untuk mematahkan keraguan-raguannya atau untuk menghilangkan rasa penasarannya, akhirnya saya pun mengajak istri untuk melakukan USG. Nah, setelah dilakukan USG ternyata ramalan itu tidak terbukti begitu. Ramalan itu tidak terbukti, artinya ramalan si nenek tua yang waktu di Trusmi itu ternyata tidak terbukti, karena ya dalam kandungan istri saya itu janin yang ada itu satu gitu, dan berjenis kelamin perempuan. Ini berjenis kelamin perempuan. Itu USG ya, menurut USG. Setelah saya mengetahui bahwa anak saya itu berjenis kelamin perempuan, akhirnya ya apapun yang diberikan Allah ya saya terima saja begitu. Oh, anak saya itu perempuan, oke lah gitu. Nah, saya itu sempat menyiapkan nama-nama perempuan begitu, karena anak saya ini kan perempuan. Menyiapkan nama-nama khusus begitu ya, saya sudah persiapkan. Selanjutnya ketika masa kandungan itu sudah tua begitu, sudah 9 bulan begitu ya, istri saya ini tetap melakukan aktivitas sehari-harinya, yaitu mengajar begitu ya, karena istri saya ini memang berprofesi sebagai guru kan begitu, dan tempat mengajarnya ini jauh. Artinya kalau saya itu dan keluarga itu tinggalnya di Kabupaten Cirebon, nah istri saya itu mengajarnya di salah satu sekolah swasta SD gitu, sekolah swasta SD yang full day begitu. Jadi artinya sekolah ini ya dari pagi sampai sore begitu. Jadi ngajarnya itu begitu. Nah, dalam kehamilan itu terus konsisten. Nah, pada suatu waktu istri saya itu merasa seperti ada yang aneh gitu. Instingnya itu mengatakan bahwa kayaknya anak yang dalam kandungan ini akan keluar begitu. Nah, akhirnya setelah merasa begitu, akhirnya itu kan istri saya itu kan menelpon saya. Kemudian saya pun menjemput istri saya yang ada di kota Cirebon itu. Jadi
menjemputnya begitu. Nah, saya kemudian menjemput pakai motor gitu ya, itu setelah asar gitu. Setelah asar akhirnya saya cabut berangkat untuk menjemput istri saya itu, menjemput kan begitu ke kota kan. Nah, sampai di sana ya kebetulan istri saya itu sudah merasakan ingin lahir. Akhirnya saya bawa pulang, dan dalam perjalanan itu ternyata itu turun hujan besar ya pemirsa. Turun hujan itu sangat besar sekali. Jadi bulan-bulan Mei ini kan memang bulan bulan rendang kalau menurut orang Cirebon, itu artinya musim rendang, musim penghujan gitu. Ini hujannya ini tidak seperti biasanya gitu. Jadi hujannya besar, banyak angin dan lain sebagainya, sehingga saya setelah asar dari kota menuju rumah itu sangat lama sekali, karena saya memelankan kendaraan saya dengan waktu itu naik motor ya. Jadi saya pelan-pelan begitu. Sambil hujan besar itu pelan-pelan. Jadi untungnya itu bawa baju hujan gitu, bawa jaket hujan gitu. Jadi jalannya itu kami pelan-pelan. Nah, dalam keadaan pelan-pelan itu akhirnya sampai rumah itu hampir menjelang maghrib begitu ya. Jadi sekitar jam 5-an begitu. Jadi sampai rumah jam 5 dan langsung saya berinisiatif untuk ke bidan gitu. Jadi kebetulan rumah saya itu di depannya itu adalah rumah bidan, yang bidannya itu menangani orang hamil begitu, yang biasa melahirkan. Nah, pada waktu saat itu ternyata itu ibu bidannya itu tidak ada begitu. Katanya ibu bidannya itu masih tugas di rumah sakit begitu. Nah, karena ibu bidannya itu tidak ada, maka karena istri saya itu sudah kerasa, akhirnya saya langsung cabut atau langsung pergi ke rumah sakit terdekat kan begitu. Nah, pada waktu itu saya pergi ke Puskesmas Plumbon. Nah, kebetulan Puskesmas itu adalah puskesmas besar ya pemirsa, Puskesmas besar. Akhirnya saya menuju ke Puskesmas besar. Nah, benar saja ketika kami mendaftarkan diri begitu untuk persalinan, nah kata bidannya itu katanya istri saya itu sudah pembukaan 2, artinya anaknya ini ya benar-benar pengen lahir begitu. Singkat cerita, ketika istri saya itu di Puskesmas begitu ditangani begitu, tidak lama kemudian itu anak saya itu lahir. Nah, lahirnya anak saya itu saya dampingi begitu, artinya saya melihat secara langsung, karena memang yang menemani istri saya melahirkan gitu, yang ngeden-ngeden segala macam itu saya berada di sampingnya gitu. Jadi tahu lah bagaimana bidannya mengurus dan bagaimana keluarnya anak saya yang pertama itu dan lain sebagainya. Pada saat anak saya pertama keluar itu terjadi hal-hal yang tidak saya bayangkan ya, karena saya ini kan tidak ada pengalaman melihat orang lahiran kan begitu, tidak pengalaman melihat bagaimana sih orang melahirkan anak kan begitu. Nah, pada saat anak saya lahir itu ternyata seluruh badan anak saya itu ditutupi atau tertutupi oleh semacam bubuk begitu putih, jadi tertutup semacam bedak tapi licin gitu. Jadi tidak tampak mukanya dan lain sebagainya gitu. Jenis kelaminnya pun tidak tampak dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah keluar itu akhirnya asisten bidan atau bidan itu memandikan anak saya gitu. Artinya diusap dengan tisu begitu. Nah, setelah diusap dengan tisu ternyata anak saya itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau di USG itu perempuan, ternyata yang keluar itu laki-laki. Dan pada saat diusap itu anak saya itu gimana ya, tampangnya itu sangat ganteng begitu, sangat ganteng gitu, hidungnya mancung begitu, sebagaimana hidung
kakeknya gitu ya, kakek dari istri gitu, hidungnya mancung gitu, sehingga saya itu apa ya, langsung berinisiatif, ini anak macam raja begitu. Jadi setelah diusap, saya setelah diusap mukanya, saya itu kan mengekori bidan. Jadi ketika anak saya itu dibawa, saya itu mengekori bidan gitu, ada di belakangnya. Nah setelah diusap oleh bidan itu, anak saya itu ternyata mukanya itu waktu itu ganteng begitu, ganteng sekali, karena hidungnya mancung begitulah ya, hidungnya mancung, sehingga saya itu secara spontan, ini model raja, model sultan ini begitu. Jadi tampangnya itu ganteng begitu, semacam sultan, semacam raja-raja begitu yang ada di bayangan saya begitu. Nah sehingga akhirnya saya itu menamai anak saya itu yang laki-laki keluar itu dengan nama Sultan. Akan tetapi karena sultan itu tidak mungkin kan menjadi seorang sultan, maka kemudian saya beri tambahkan ilmu. Jadi maksudnya sultan ilmi. Jadi saya kasih nama anak saya yang pertama itu dengan nama Sultanul Ilmi, dengan harapan anak saya itu nantinya menjadi raja atau menjadi sultan dalam bidang keilmuan. Harapannya anak saya itu sebagai anak yang menyukai ilmu gitu, sebagaimana orang-orang ilmuwan gitu, sebagaimana banyak ilmuwan gitu. Jadi saya namai anak saya itu Sultan Ilmi itu dengan harapan anak saya yang laki-laki itu nantinya menjadi pecinta ilmu. Sebab dengan mencintai ilmu, kehidupan seseorang itu kan dapat berubah derajatnya. Menurut Nabi itu kan orang yang berilmu itu kan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Nah jadi begitu sejarah mengenai kenapa anak saya itu saya namakan Sultan Ilmi.